Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena santri sebelah sini kurang keras suaranya. Santri laki-laki kurang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, menyenangi yang ganjil. Maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah maulid yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Anang Gurta Kyai Haji Abdul Waris, pimpinan Pondok Ar-Rahman Kabuluang yang sama kita hormati dan kita ta'zimi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga menjadi berkah bagi generasi-generasi yang ingin mengkaji dan memperdalam ilmu kitab. Para ustaz, para pembimbing Pondok Pesantren Ar-Rahman yang saya hormati, Bapak yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju yang sama berbahagia, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teristimewa para santri dan santriwan, santriwati, terutama yang telah menyelesaikan haflah atau telah menyelesaikan khatam Kitabatul Karim yang berbahagia pada hari ini. Tiada kata yang pantas kita persembahkan kepada Allah kecuali alhamdulillah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita bisa berkumpul di tempat ini, di mana kita bergembira memperingati hari kelahiran Rasulullah dan bersyukur bersama, di mana kita bisa menyaksikan anak kita tadi khataman syaraf. Meskipun itu hanya seremonial belaka, tapi saya yakin dan percaya anak kita tadi itu tidak mungkin dikhatamkan kalau tidak selesai. Iya, kenapa? Karena Fathul Qarib itu tidak main-main. Sebelum saya masuk kepada inti maulid, kitab Fathul Qarib ini matannya ada namanya matan at-takrib ya, atau al-qaulul mukhtar fi ghayatil ikhtisar, dikarang oleh Abi Syuja, Qadhi Abi Syuja. Matan, kemudian matan itu dijelaskan oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Ibnul Qasim Al-Ghazi ini dia 1512, tahun 1512. Kalau kita hitung tahunnya, tahun 1512 ditulis wafatnya Ibnul Qasim Al-Ghazi ini, sudah 511 tahun yang lalu. Berapa banyak kitab yang dicetak, berapa banyak kitab yang ditulis ulama-ulama selama 500 tahun itu. Kenapa orang masih membaca kitab Fathul Qarib?
Kalau Anda tidak percaya silakan keliling pesantren yang memang manhajnya adalah salafiyah. Semua kitab dasar untuk melangkah ke tahap ilmu fikih semua membaca Fathul Qarib. Anda mau ke Jombang, Anda mau ke Sidogiri, Anda mau ke Lirboyo, Anda mau ke Mangkoso, Anda mau ke As-Sa'diyah, Anda mau ke Banjarmasin, Anda mau ke Aceh, semua baca Fathul Qarib. Kenapa? Ibnul Qasim Al-Ghazi ini dia belajar di Al-Azhar. Bayangkan dia mulai belajar agama usia 22 tahun. Artinya tidak ada kata terlambat belajar. Dia belajar di usia 22 tahun. Dia jadi ulama dan mengajar di Al-Azhar. Dia orang tidak suka dengan popularitas. Tidak sama dengan kita. Kita sedikit-sedikit di-upload. Sedikit-sedikit share, like and share kan gitu. Ibnul Qasim Al-Ghazi ini adalah ulama yang tidak suka popularitas. Tapi karena berkahnya ilmunya, karena kesolehannya, karena kewaliannya, tulisannya ini dibaca dimanapun meskipun sudah 511 tahun yang lalu. Itulah berkahnya tulisan-tulisan ulama kita. Pertanyaannya, apakah tidak ada karangan yang lebih hebat daripada Fathul Qarib? Karangan profesor doktor? Tentu mungkin banyak, tapi berkahnya yang tidak sama. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah yang dijaga oleh pondok-pondok salafiyah seperti Ar-Rahman ini, adalah menjaga manhaj salafiyah. Apa itu salafiyah? Salafiyah adalah metode mempelajari agama. Orang mempelajari agama itu tidak boleh langsung. Saya mau langsung belajar tafsir, Pak. Saya tidak mau syaraf, saya mau belajar tafsir langsung. Tidak bisa. Saya mau langsung belajar ilmu tasawuf. Tidak bisa. Kita harus ada tahapannya. Murattabah. Karena Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari? Karena supaya gampang dihafal, gampang dicerna, dan gampang diamalkan. Kalau sekaligus turun, kau harus salat, kau harus puasa, kau harus haji, kau harus berjihad. Bingung umat, yang mana harus dilakukan dahulu? Mau kita berperang, puasa, mau topik naik haji. Bagaimana caranya ini? Tidak ada orang mau masuk Islam. Makanya mempelajari kitab itu ada syaraf, ada jurumiyah, syarah jurumiyah, ya. Kemudian Safinatun Najah, masuk kepada baru Fathul Qarib. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah manhaj. Berbeda dengan model pesantren modern. Anak yang kemampuannya terbatas sekaligus dikasih pelajaran banyak sekali. Berapa pelajarannya? 12 mata pelajaran. Coba Bapak, hari ini Bapak pergi menanam padi. Sudah itu menanam jagung juga. Sudah itu pergi ke panjat kelapa. Sudah itu pergi ke memancing di sungai. Sudah itu memasak di rumah. Sudah itu bikin sayur. Sudah itu bikin mencuci. Banyak sekali pekerjaan. Bingung kita. Begitu juga anak-anak. Maka tidak ada keahlian. Titelnya sarjana ini. Coba tanya ahlikah dia? Tidak. Tapi kalau anak ini khatam Fathul Qarib, silakan tanya. Berapa rukunnya sholat? Berapa yang membatalkan wudhu? Apa makruhnya orang berpuasa? Dia tahu. Kenapa? Karena dia khusus Fathul Qarib itu, Pak, sangga itu saja dibaca 4 tahun. Tidak belajar kitab lain. Makanya pesan ulama kita itu belajar sampai khatam. Belajar sampai khatam. Makanya ada istilah-istilah orang tua kita, tidak boleh kawin kalau belum dipatamma. Nah, kalamanya dipatamma. Ya, maksudnya dipasatamma. Kalau ini bukan dipasatamma, memang tamma. Ya. Ada anak-anak yang memang dimudahkan oleh Allah 2 tahun. Ada yang sampai 4 tahun, bahkan ada yang tidak tamak-tamak, akhirnya dia tamak sendiri. Nah, itu. Di pesantren itu umum, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang mendaftar 40, nanti sampai 5 tahun, 6 tahun itu sisa 5 orang, 10 orang. Kemana yang lainnya? Berguguran. Karena memang berat.
Moto anak pondok itu pertama manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Ngapain anak Kalimantan datang di sini, Pak? Ngapain dari Lebeng datang di sini, Pak, jauh-jauh? Sementara tetangga di sini nah kita kaleki. Apa itu ini pelajari? Mali Pak Lolok iya ku kita. Itu pandangan mata, Pak. Padahal kenapa sarungan? Sarung ini, Pak, jamaah sekalian yang sama berbahagia, mengajarkan tawadu kepada anak-anak kita. Ya. Kalau pakai sarung, Pak, tidak sembarang dikerja. Tapi muak lepis na pakai, ya, ragi-ragi na pugau. Nah. Tapi kalau pakai sarung, santri kayaknya itu pakai sarung apa na bikin itu di pos ronda. Nah, itu. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi kita bersyukur di Mamuju ini ada Pondok Ar-Rahman yang sudah dirintis luar biasa oleh Guru Tak di sini. Ya, 82 sampai saat ini sudah 15 tahun, luar biasa. Untuk membangun pondok seperti ini butuh istiqamah yang luar biasa. Kenapa? Godaannya besar sekali. Di sini ada beliau yang selalu datang mengunjungi pesantren-pesantren. Kita dipaksa oleh aturan untuk mengikuti aturannya Kemenak. Apa itu? Ditambahi pelajarannya. Kita dipaksa. Kalau tidak mau Anda tidak dapat dana. Kalau Anda tidak mau Anda tidak dapat bantuan. Dipaksa pakai komputer, dipaksa pakai layar supaya ikuti orang. Ulama zaman saya tidak ada, Pak, kolom rumah. Ini ada teman saya Pak Rahim, letting saya di Bonde. Kita tinggal di mana, Bu? Tidak ada absen. Tidak pernah lihat papan tulis. Mengaji di mana? Di terasnya nunggu guru. Ada jam belajarnya tidak ada. Kalau datang kau diajar kok, kalau pulang selesai nih. Tapi berkah. Beliau tahun 82 meninggalkan Parapte, bayangkan. Saya tahun 92, 93 baru masuk di Parapte, di Bonde. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah beliau panjang umur dan bisa mengasuh anak-anaknya terutama dan bisa menjadi berkah di kampung Kabuluang ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, saya masuk pada inti Maulid Rasulullah SAW. Saya bacakan kitab Irsyadul Ibad. Bagaimana beliau menulis satu bab, Fadlus salati ala Nabi SAW, kemuliaan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan ayat qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat, mereka berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah engkau kepada Allah. Berselawatlah engkau kepada Rasulullah. Karena Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Kenapa kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkahnya salawat itu pertama, orang yang berselawat kepada Rasulullah maka dia tidak akan pernah melakukan kemusyrikan dalam keyakinannya. Kenapa? Apa maknanya salawat? Allahumma, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Berilah rahmat dan keselamatan atas penghulu kami Rasulullah SAW. Kita menempatkan Allah sebagai Tuhan pemberi rahmat. Kita tempatkan Nabi Muhammad sebagai hamba penerima rahmat. Kenapa? Karena jaraknya Nabi dengan Nabi Isa alaihissalam itu tidak jauh. Nabi Isa itu disembah, dipertuhankan oleh umatnya. Kenapa tidak ada salawatnya? Coba kita tanya kaum Nasrani, apa salawatnya untuk Nabi Isa? Tidak ada. Orang yang berselawat selalu menempatkannya Nabi Muhammad sebagai hamba, kekasihnya Allah, bukan Tuhan. Maka tidak akan ada orang Islam yang menyembah Muhammad. Tapi Nasrani, dia menyembah nabinya, Nabi Isa, sebagai anak Allah. Kita tidak akan pernah menyembah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita mendoakan Nabi Muhammad, ya Allah,
ama seto di Muhammad. Berarti Muhammad penerima rahmat, bukan pemberi rahmat, penerima rahmat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu makna yang pertama. Beliau mengatakan, sallu alayya fa inna salata kafaratul lakum wa zakatun. Berselawatlah kalian kepadaku karena salawat itu adalah kafarah, penutup dosa, dan zakatun lakum, pembersih hati. Kalau ada orang rajin berselawat, insya Allah lembut hatinya, berkah hidupnya. Kalau ada orang rajin berselawat, maka akan dihapus dosa-dosanya. Jadi jangan kita mengira nanti istighfar baru dihapus dosa. Tak, salawat itu mengandung istighfar, mengandung pembersih hati, dan dia mengandung rahmat. Itu kelebihannya salawat. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, Said Ja'far Al-Barzanji memulai Al-Barzanji dengan Al-jannatu anaimuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu, adapun surga, wa na'imuha, dan kenikmatannya, sa'dun, satu kebahagiaan, satu keberuntungan yang luar biasa, liman yusalli wa yusallim, bagi orang-orang yang berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah sebabnya kemana-mana kita dapati Al-Barzanji, sedikit-sedikit salawat, sedikit-sedikit salawat. Orang bertanya, itu Al-Barzanji apa kandungannya? Kandungannya adalah salawat. Apa yang diceritakan adalah perjalanan hidupnya Rasulullah. Apa pentingnya mempelajari hidupnya Rasulullah? Untuk meneladaninya. Tadi Ustaz Hasan Al-Basri tadi mengatakan, ada hadisnya Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Yang memahami kitab, orang yang membaca kitab, membaca hadis ini, dia memaknai seperti ini. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat saya salat, bukan seperti salatku. Bukan sallu ka salati, salatlah kamu seperti salatku. Kenapa? Tidak ada yang mampu salat seperti salatnya Nabi, tapi sebagaimana engkau lihat. Maka ada sahabat melihat, saya lihat Rasulullah salatnya santai ji, saya lihat salatnya Nabi sederhana ji, tidak panjang bacanya, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita ingin seperti Rasulullah, tidak mampu ki. Salatlah kamu seperti salatku. Mampu ki salat bengkak kaki tak? Tidak bisa. Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Nabi sholat sambil meneteskan air mata. Kita tidak bisa, dipaksa pun tidak bisa, kecuali kalau diingat hutang. Man rasa tahu datang lagi besok ini cicilan, bisa menangis. Rasulullah begitu khusyuknya, dia seperti melihat neraka, seperti tampak di hadapannya surga ketika dia sujud di hadapan Allah. Wa ja'ala qurrata aini fis shalah. Allah menjadikan kesenangan terbesar dalam hidupku adalah salat. Jadi Nabi kalau pusing dia salat. Kalau kita salat pusing ki. Salat ki datang semua mi sanggarak bandang, onde-onde, tetu, ya. Itu yang diingat, ya. Nabi enggak, dia pusing salat selesai. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahat kami dengan salat. Jadi Nabi rehat salat. Salat itu kebahagiaan terbesarnya Nabi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada seorang sahabat, ya, namanya Ubay bin Ka'ab. Qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zahaba sulusul laili qama wa qala ayyuhan nasu uzkurullaha ja'atir rajifah ja'atil mautu bima fi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ubay bin Ka'ab, apabila telah datang sepertiga malam, beliau mengeraskan suaranya dengan membaca, telah datang waktu yang menggemparkan, menggoncangkan, telah datang kematian, akan datang kematian dengan berbagai macam
keperihan yang akan ada di dalamnya. Maka kata Rasulullah, fakultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Ubay, inni uksirus salata wa kam aj'alu laka. Wahai Rasulullah, saya sangat hobi, saya sangat suka berselawat kepadamu. Berapa banyak waktu yang harus saya gunakan untuk berselawat? Kan kita bagi waktu tak mengaji, membaca kitab, kemudian berselawat, kemudian meladeni keluarga, cari nafkah. Berapa banyak waktu yang harus saya gunakan untuk berselawat? Qala ma syi'ta. Nabi bilang, ya terserah kamu. Yang mana kamu senangi, apakah di waktu maghrib, atau setelah sholat isya, atau setelah sholat subuh, terserah kamu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, qultu ar-rub'ah. Bagaimana kalau 1/4 saya gunakan waktu saya untuk berselawat kepadamu? Qala Nabi ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul laka. Ya terserah kamu, tapi kalau kamu lebihkan waktumu 1/4, itu lebih baik. Maka qultu fan nisfa qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul laka. Bagaimana kalau 1/2 waktu saya mulai pagi sampai tengah hari kerjaku hanya bersalawat, atau mulai ba'da maghrib sampai jam 12 malam saya gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terserah Anda wahai Ubay. Wa in zitta fa huwa khairul laka. Jikalau engkau gunakan waktumu lebih banyak untuk berselawat, maka itu lebih bagus bagimu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, faqultu aj'alu laka sholati kullaha. Wahai Rasulullah, kalau begitu 24 jam saya jalan, saya berselawat, saya baring, saya berselawat, saya duduk, saya berselawat, sambil menyemprot di kebun saya berselawat, sambil nyetir mobil saya berselawat. Gimana kalau aj'alu kullaha, saya menggunakan semua waktu saya 24 jam itu isinya salawat kepadamu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, izan tangkafi hammuka wa yughfaru laka zambuka. Kalau engkau betul-betul melakukan itu wahai Ubay, maka tankafi hammuka, semua keresahan-keresahan yang ada dalam hidupmu itu akan dijauhkan oleh Allah. Yang membuat hidup tidak bahagia karena kita selalu memikirkan apa yang belum terjadi. Bagaimana kalau di pondok, tapanya di pondok berkelahi sama temannya? Bagaimana kalau di pondok nih sakit lagi? Jauh sekali ke Buluang, kan itu. Bagaimana? Selalu bagaimana? Itu yang membuat kita tidak bisa tidur. Bagaimana kalau bapaknya di kantor ketemu dengan stafnya yang lebih cantik daripada saya? Waduh, bagaimana bapaknya kalau bawa mobil ada penumpang di sampingnya? Bagaimana? Ini yang membuat kita tidak bahagia. Bagaimana kalau turun harganya sawi? Bagaimana kalau banyak penyakit? Kenapa bagaimana? Banyaklah berselawat sehingga hilang hammuka, saranyawamu, keresahan dan kegelisahanmu. Ini Pak, mendak mau pertalite. Kenapa mesti pusing? Dari dulu naik terus di kapang. Iya kan dari dulu Bu, harga 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 sampai 14. Ya biasa-biasa tua banggi tahu, kan begitu. Tapi keresahan yang selalu dibisikkan oleh setan itu membuat kita tidak bahagia. Lawan dia dengan apa? Dengan banyak bersalawat. Izan tangkafi hammuka wa yughfara laka zambuka. Akan dijauhkan keresahan dalam hidupmu dan akan diampuni dosa. Semakin bersih hati kita, maka semakin bahagia kita. Yang membuat kita tidak bahagia adalah dosa yang mengotori hati kita. Salawat akan menghapus dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun tahta zillir rahmani azza wa jalla. Ada 3 hal yang akan berada di naungan arsy, di mana pada hari itu tidak ada naungan. Qila man hum ya Rasulullah? Maka ditanya kepada baginda Rasulullah, siapa
tiga golongan ini yang berada dalam naungan arsy, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Qala man farraja an makrubin min ummati. Kelompok yang pertama yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, man farraja an makrubin, orang yang memberi jalan keluar dari orang yang sedang dalam kesusahan. Biasanya ada orang sudah susah dipersusah lagi, sudah sulit, sudah corona, dia yang kasih bantuan, kan? Sudah miskin dipersulit. Man farraja, siapa yang suka memberi jalan keluar, suka membantu orang, suka memfasilitasi orang, maka dia akan mendapatkan naungan di mana tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man ahya sunnati. Kelompok yang kedua, orang yang menghidupkan sunnahku. Sekarang ini kan orang hanya menganggap sunnah itu hanya pakaian. Sunnah itu, Ibu, bukan hanya jilbab, cadar, celana cingkrang. Sunnah itu banyak sekali. Nabi itu berdagang, ya sunnah Nabi. Nabi itu berperang, ya sunnah Nabi. Masa celana cingkrang saja sunnah? Sudah mikir sholat tahajud kah? Sudah mikir witir kah? Sudah mikir berpuasa 3 hari dalam 1 bulan kah? Banyak sekali. Sementara kaum milenial itu, anak-anak muda menganggap bahwa hijrah itu kalau sudah pakai gamis mi, wah hijrah mi, tumbuh mi janggoknya sudah hijrah mi. Banyak juga kapan peminum balok panjang janggoknya. Iya kan begitu Pak. Kalau hanya sekedar fisik, hijrah itu total. Al-hijratu man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu banyak sekali. Ya, bukan hanya sekedar menutup aurat. Jadi orang yang menghidupkan sunnahku, termasuklah kita yang mengajarkan kitab-kitab kuning ini. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Maka yang kita baca karangannya ulama yang diakui sedunia. Siapa itu? Karangannya Abi Syuja', karangannya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Yang karangannya di dunia ini dipelajari semua. Apa itu? Warisan. Warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Qur'an mengatakan, kalau kamu tidak tahu, tanya ahli zikir. Ahli zikir itu ahli Al-Qur'an. Siapa ahli Al-Qur'an? Al-ulama. Makanya dikasih sertifikat piagam. Saya selalu sampaikan jamaah sekalian, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jurusan apa ki anak? Jurusan teknik mesin. Jurusan apa ki anak di SMK? Jurusan komputer. Jurusan apa ki anak? Jurusan teknik pertanian. Jurusan apa ki anak? Jurusan listrik. Maka dia bisa masuk langsung kerja di pabrik. Anak yang sudah khatam Fathul Qarib, kalau Anda punya masalah, silakan tanya. Bagaimana hukumnya kalau haid ki? Nah dilupai kalau haid ki, nah sama-sama ki suami minta. Tanya ki, ada hukumnya. Apa ini king? Iya. Kau bayar denda, bersirkah. Siapa yang bilang? Fathul Qarib. Bagaimana kalau salat ki? Nah ada orang melihat dari bawah, tembus lihat ke atas. Bagaimana hukumnya itu? Saji itu anak. Apa? Aku lupa pakai kaos, aku lupa pakai sirwal. Maka tanyakan pada ahlinya. Yang masalah, ada orang baru ikut kajian 3 bulan. Tiba-tiba natok semua masalah. Tidak sah sembahyangnya anu, tidak bagus sujudnya anu, kakinya harus ngangkang. Di mana ada orang sholat harus ngangkang? Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kan ada orang sholat seperti ini. Itu menurut dia bagus, tidak ada masalah. Tapi jelaskan kitab mana itu. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Fathul Qarib, 1 tapak kaki seimbang. Enak sekali kalau begini orang. Seimbang ini, 1 tapak kaki. Itu dijelaskan dalam Fathul Qarib, Fathul Mu'in, dalam Irsyadul Ibad.
Bukan saya yang bilang, bukan Anang Guru yang bilang, ulama ini yang bilang. Kenapa saya kemana-mana selalu bawa kitab, dan itu tradisi ulama kita mengaji itu kitab. Supaya yang Anda dengar bukan pikiran saya, yang Anda dengar adalah kitab. Bukan saya yang ngomong. Anda ke seluruh dunia pemahamannya sama. Biasa orang keluar dari pesantren yang sama, pahamnya beda. Kenapa? Karena bukan kitab nak baca, gurunya yang ngomong. Beliau 82, saya 93. Kitab yang dia pelajari di sana ya sama, Fathul Qarib. Yang saya baca juga Fathul Qarib. Ini anak-anak tahun 2023. Yang nak baca sama, Fathul Qarib. Sampai hari kiamat tetap Fathul Qarib. Masuki di dosen ini, oh pendapatnya dosen ini lain nih kalau cara sholat menghadap ke timur dia. Kitab apa itu karangannya dia? Ya bahaya. Man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Apa itu? Menghidupkan tradisi ilmu. Tradisi ilmu. Ini baru satu jurusan nih Bu. Jadi berapa lama orang mondok? Sepanjang hidup. Ilmu fikih itu baru satu jurusan. Belum fikih masuk ilmu tauhid, ada kifayatul awam dan seterusnya. Masuki lagi ilmu tasawuf, ada Ihya Ulumuddin. Masuki lagi ilmu tafsir, banyak sekali. Masuki lagi ilmu hadis, banyak sekali, termasuk Irsyadul Libat ini, termasuk Riyadus Shalihin, termasuk Sahih Bukhari dan Kutubus Sittah dan seterusnya. Satu bidang ilmu saja, ilmu fikih, kita habiskan umur kita untuk belajar itu bertahun-tahun, tidak akan selesai. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Di Indonesia ini ada ulama sangat terkenal. Siapa? Profesor Dr. Quraish Shihab. Dia mulai SMA-nya sampai doktornya di Al-Azhar. Apa jurusannya? Tafsir. Kalau masalah tafsir, tanya dia. Tapi kalau masalah fikih, jangan tanya dia. Karena dia bukan pakarnya. Dan dia memang tidak mau menjelaskan itu. Dia jelaskan tentang tafsir, karena itulah kelebihannya beliau. Satu bidang ilmu. Sepanjang hidup kita tidak selesai. Makanya kalau di pondok itu tidak heran. Kenapa begitu terus bacamu anak? Bacamu belum pokok hatam ah. Oh iya tidak bisa belajar kitab ibu kalau tidak bagus tajwid. Ada di tempat lain Ka'wa tidak bagus tajwidnya, Al-Lasina. Gimana mau disuruh jadi imam Al-Lasina? Iya, anak yang kelas 1 iya, kelas 1 sanawiyah, ya, wusta, ya, tentu dia ketawa. Surat Al-Lasina kan gitu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian orang yang dapat naungan di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali 3 orang ini, yaitu man aksara salata alayya, dan orang yang senantiasa berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada riwayat dari Ka'bul Ahbar, wa zakara Ibnul Jauzi fi Salwatil Ahzan. Ada ulama namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Al-Jauzi ini terkenal. Beliau berkata, anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, lamma ramal qurba min Hawa, ketika Nabi Adam ini ingin mendekati Hawa, talabat minhul mahra, Hawa ini minta supaya diberi mahar. Makanya selamanya itu yang memberi mahar adalah laki-laki. Kenapa? Nabi Adam saja dimintai mahar oleh Siti Hawa. Jadi uang panai dan lain-lain sebagainya ya laki-laki, karena Nabi Adam juga diminta. Faqala ya Rabbi madza u'tiha. Ketika Siti Hawa minta, wahai Adam, jangan kau sentuh saya sebelum kau berikan mahar kepada aku. Maka Nabi Adam ngomong, ya Allah, apa yang harus aku berikan kepadanya? Saya tidak punya apa-apa. Faqala ya Adam salli ala safi Muhammadin 20 marratan. Maka Allah berkata, wahai Adam, kamu bayar maharnya Siti Hawa, antusalli ala safi, engkau berselawat atas manusia pilihanku
Berapa kali? 20 marratan. Hanya 20 kali. Jadi maharnya Siti Hawa yang diberikan oleh Nabi Adam kepadanya salawat 20 kali. Makanya orang Mapaci itu makbar sanji. Itu budaya masih begini di Kabulong, masih makbar sanji kalau milan tinggi. Ya, itu. Kenapa itu? Karena Nabi Adam membayar maharnya Siti Hawa dengan salawat. Maka kita ganti dengan malam Mapaci milat tinggi dengan al-barsanji. Tidak ada orang Mapaci tidak makbar sanji. Ya. Addi mahraka. Bayar mahar 20 kali. Al-Barzanji itu berapa banyak salawatnya? Kalau kita buka dari halaman 1 sampai terakhir itu 1000 lebih isinya salawat. Siapa yang bersalawat 1000 lebih, maka kudiyat hawaijuhu, akan diberikan apapun yang dia inginkan. Makanya orang tua kita dulu kebunnya sedikit sih, tapi anaknya bisa kuliah kemana-mana. Ada Tommy sekarang 3 kapling sawitnya, pusingnya bukan main. Iya, anaknya sanggak HP mina jama putus sekolah, anaknya komik mina kerja, tidak pernah mau pergi sekolah. Kenapa? Karena kurang salawatnya, kurang berkah. Iya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi suatu ketika anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tuhitu syai'an waqtas sahri. Suatu ketika Aisyah sedang menjahit sesuatu di waktu sahur. Artinya gelap. Dulu kan tidak ada listrik. Tiba-tiba fadallatil ibratu wa tafi'as siraju. Tiba-tiba jarumnya hilang, jatuh. Aisyah setengah mati lihat. Tiba-tiba padam lampunya. Sudah sahur gelap-gelap. Dia sedang menjahit, jarumnya jatuh dan pelitanya mati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba fadakhala alaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi masuk ke dalam kamarnya. Fa adha'al baitu bidau'iha. Tiba-tiba terang rumah itu dengan cahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong ini? Aisyah, istrinya Rasulullah. Wa wajadatil ibrata, dan saking terangnya cahayanya wajahnya Rasulullah, jarum yang hilang tadi itu kelihatan dengan jelas oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Ma adwa'a wajhuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa terangnya cahaya wajahmu wahai Rasulullah. Itulah yang diungkapkan dalam Asyraqal badru alaina anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Wajahnya Rasulullah bercahaya lebih terang daripada cahaya rembulan, bahkan lebih terang daripada cahaya mentari di siang hari. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apa kata Rasulullah ketika Aisyah mengatakan, wah betapa terangnya cahaya wajahmu? Nabi berkata, wailun liman la yarani. Celakalah orang yang tidak bisa melihat wajahku. Kecelakaan yang teramat besar bagi orang yang tidak bisa memandang wajahku. Hati-hati jamaah sekalian. Banyak nanti di akhirat dia berteriak, ya Rasulullah, saya umatmu. Nabi bilang, saya tidak mengenalmu. Jangan-jangan kau salah umat. Wailun liman yarani, berarti ada, karena Nabi yang ngomong. Celakalah bagi orang la yarani, yang tidak bisa melihat wajahku. Qalat wa man la yaraka. Nabi berkata, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak bisa melihat wajahmu? Qalat al-bakhilu, orang yang bakhil. Bertanya lagi, wa manil bakhilu, siapa yang Anda maksud orang bakhil? Qala allazi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi, orang yang tidak mau berselawat apabila dia mendengar namaku disebut di sisinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka perbanyaklah berselawat. Minimal, ada ulama mengatakan minimal 300 kali sehari semalam. Ada ulama mengatakan
kalau bisa 500 kali sehari semalam. Ada yang mengatakan minimal 100 kali sebelum tidur. Ada riwayat di sini dikatakan anna rajulan hajjah. Ada seorang lelaki, dia sedang menunaikan ibadah haji. Wa kana yuksiru salata. Orang ini salat terus menerus, selawat terus menerus fi mauqifil haji wa a'malihi. Semua di mana dia berada, apakah wukuf, apakah dia tawaf, dia sa'i, dimanapun dia berada, selawat terus menerus. Jadi ada seorang ulama bertanya, ya, namanya Imam Sufyan As-Tsauri, melihat pemuda ini. Wahai anak muda, Anda dari tadi kemana-mana selawat saja. Setiap rangkaian ibadah haji itu ada doanya tawaf, ada doanya umrah, ada doanya sa'i, ada doanya wukuf. Ya. Semuanya ada doanya, tapi dia ini tidak membaca doa itu. Dia salawat terus menerus. Ya. Maka dia bilang, ya, annahu kharaja lil haji huwa wa waliduhu famata bil basarati. Anak muda ini mengatakan, saya menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan, ketika saya sampai di kota Basrah, ayah saya meninggal. Karena dia meninggal di perjalanan, terpaksa dikubur di perjalanan. Karena saya ingin melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Ketika ayah saya meninggal, katanya, Pak Izan huwa suratu himarin. Wajahnya ayah saya berubah menjadi hitam dan berubah bentuknya menjadi himar. Kepalanya ini menjadi kepala himar. Bayangkan ini. Padahal dia ahli ibadah karena dia ingin menunaikan haji. Fahazina huznan syadida. Ketika anak muda ini di hadapan ayahnya yang sudah meninggal, yang berubah wajahnya, dia menangis sejadi-jadinya. Karena dia menangis sejadi-jadinya, akhirnya dia mengantuk tanpa terasa dia tertidur. Fara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya dia melihat baginda Rasulullah datang mengunjungi ayahnya yang sudah meninggal. Dia sapu wajahnya dan wajahnya yang kepala himar itu berubah menjadi bercahaya dan normal kembali. Ya. Kemudian anak muda itu menarik lengan bajunya Rasulullah dan dia wa aqsama liyukhbirahu bi qissatihi. Dia bersumpah, ya Rasulullah, tolong demi Allah beritahu saya apa dosanya bapak saya ini. Kenapa bisa wajahnya berubah menjadi himar? Tentu ada dosa yang sangat besar yang dia lakukan. Faqala innahu kana ya'kulur riba. Ya. Sesungguhnya ayahmu ini dia suka memakan harta riba. Dia suka menjadi rentenir, lintah darat, membungakan uang. Maka dosanya itu termasuk dosa besar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa Pak datang ki ya Rasulullah? Apa katanya? Walakinnahu kana yusalli alayya kulla lailatin inda naumihi mi'ata marratin. Ayahmu ini dia punya amalan, kana yusalli alayya. Dia selalu bersalawat kepadaku inda kulli naumihi, setiap dia akan tidur, yusalli alayya mi'ata marratin. Dia bersalawat 100 kali. Tidak banyak ji ibu, 100 kali itu tidak cukup 5 menit. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sampai tidur. Insyaallah tenang tidur. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Salawat itu ada 2 macam. Ini terakhir. Salawat itu ada namanya maksur. Apa itu maksur? Salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mana contohnya? Salawat dalam tahiyat. Itu salawat maksur. Saya mau ganti ini salawat. Oh, tidak bisa. Tidak bisa diganti. Karena itu salawat maksur yang diriwayatkan dari Rasulullah. Ada salawat ghairu maksur yang dibuat oleh ulama kita. Termasuk itu nih, salawat asyraqal badru alaina, salawat badar, salawat naria, salawat banyak sekali tafrijiyah dan seterusnya. Ada ribuan. Ya, tidak bisa lagi dihitung berapa banyak kitab-kitab salawat
yang ditulis oleh para ulama kita. Baik salawat maksur ataupun ghairu maksur, semua bisa diamalkan. Kenapa? Karena salawat itu adalah semata-mata ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bahwa salawat itu Anda paham atau tidak paham, Anda ingat atau tidak ingat, Anda tetap dapat pahala. Berbeda halnya dengan zikir. Qala al-allamatu al-hafizu Syarzi, bukan saya yang bilang, al-allama asy-Syarzi wa ghairuhu, inna jami'al azkari la tufidu wa la tuqbalu illa ma'a huduril qalbi illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna jami'al azkari, semua zikir-zikir itu, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semua jami'al azkar, la tuqbalu wa la tufidu, tidak berfaedah dan tidak diterima, tidak ada pahalanya, illa ma'ahuduril qalbi, kecuali kita bilang la ilaha illallah, hati kita tertuju kepada Allah. La ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, oi motornya pembalut somai datang, lewat lagi mobilnya ini, maka tidak ada pahalanya. Kecuali illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berselawat kepada Rasulullah. Makanya orang baca barzanji, pertanyaannya, apakah Pak Imam mengerti apa itu maknanya barzanji? Dia tidak ngerti. Tapi kenapa dibaca? Karena bersalawat itu tidak butuh mengerti atau tidak, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup apa yang sempat saya sampaikan. Saya titip kepada para jamaah bahwa pondok kita ini sudah padat sekali, sementara areal lokasinya hanya 30 are. Ya, saya berharap ya, orang-orang tua saya yang punya harta, ya, jadilah dermawan dengan mewakafkan ya, uang Anda berapapun. Ya. Kenapa? Ladang pahala yang tidak bisa hancur, ya, lan tabur, bahasa Al-Qur'annya, tidak akan hilang sepanjang masa, adalah mewakafkan. Orang-orang dulu, saya kasih contoh, pondok pesantren As-Sa'diyah itu Arum Matuana Wajo, di kota Wajo, raja yang mewakafkan tanahnya selaku pemerintah, maka sampai sekarang masih ada. Mangkoso itu 1937, belum merdeka Indonesia, 1937. Peta dan Dagong, Arun Nasoperiaja mewakafkan tanahnya, sampai sekarang masih ada. Dan yakin dan percaya, insya Allah, kalau kita mewakafkan harta kita, kalau 100.000 ya 100.000, kalau 200.000, tapi niatkan, tabe pengurus pondok ini saya wakafkan untuk membeli tanah, ya, supaya tambah luas ini pondok, ya, maka akan abadi itu sedekah, insya Allah, ya. Daripada kita beli pulsa 1 bulan berapa, kita belanjakan anak kita uang sekolahnya berapa per hari, nyumbang 100.000, 200.000, berat sekali. Di mana rasa cinta kita kepada warisan para ulama yang artinya mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minallahil musta'an wal tiklan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada kehilapan itu datang dari kedaipan dan kelemahan saya. Minallahil musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Muhammad